dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Puji nama Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Bukti kebesaran dari Tuhan di mana Tuhan memberikan kita anaknya Yesus Kristus sebagai juru selamat penebus kita mati di atas kayu salib dan menggantikan nyawa kita. Haleluya, amin. Baik saudaraku, tidak membuang waktu lagi, kita sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan satu pesan firman, pesan rohani untuk kita pada pagi hari ini. Tentunya saudara sudah tahu bahwa beliau adalah seorang pendeta muda yang Tuhan pakai luar biasa. Dan saudara pasti sering melihatnya di TikTok ya, luar biasa saudara. Dan saudara tahu ada artis Pangeran Lantang yang ganteng, wow, mirip papanya sepertinya. Baik saudara, kita akan serahkan waktu selanjutnya kepada
Pastor Jesse Lantang. Silakan Pastor, thank you. Oke, selamat pagi semua. Terima kasih Ibu Eri. Terima kasih Pak Hari. Shalom Pak Jesse. Ya, shalom. Terima kasih Ibu Lydia yang sudah mengatur ini semua. Ya, tadi sudah disebut nama saya Jesse Lantang. Papa saya dari Manado, mama saya dari India. Makanya saya jadi seperti ini adanya. Istri saya 1, anak saya 2. Yang pertama sudah sarjana hubungan internasional, dan yang kedua sudah, ya itu tadi yang disebut pangeran. Dia sudah bekerja di dunia entertainment sebagai film. Oke, saya diberikan waktu 30 menit, so I will do my best. Ya, kita langsung lihat Alkitab kita bersama. Dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-12, ayat yang pertama. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang pertama, itu judul perikop di atasnya adalah pengajaran khusus bagi murid-murid. Saya percaya semua saudara yang hadir pada doa pagi ini, kita semua adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Jadi ini pengajaran khusus ya. Sementara itu, 1.000 orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Jadi Lukas ini mencatat bahwa mereka itu sedang dalam satu momen yang desek-desekan, orang sampai ribuan, tapi tiba-tiba Yesus melakukan pengajaran khusus. Jadi ini agak-agak unik ya saudara, biasanya orang kalau mau melakukan pengajaran khusus, biasanya masuk ruangan, ya cari gedung, atau mungkin Zoom. Ya, nah ternyata Yesus ini di tengah orang banyak, dia melakukan pengajaran khusus untuk murid-muridnya. Dan Yesus membuka pengajaran khusus dengan kalimat yang sangat-sangat luar biasa. Dia bilang, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Nah, kita nih orang-orang Indonesia, kita kalau dengar kata waspadalah, kita selalu mengingat ada gunung mau meletus. Betul ya, saudara ya? Kita orang-orang Jakarta ini seringkali kalau dengar kata waspada itu kalau udah hujan dari sore sampai pagi. Biasanya pintu air di Bogor udah mulai tinggi, dan besok waktu kita bangun kita mulai terima WhatsApp dengan kata ini, waspadalah, hati-hatilah, ya siaga 1 dan lain sebagainya. Lalu kita orang Jakarta, kita kalau mau bepergian, biasanya kalau ada demonstrasi, kata ini juga yang muncul, waspada, ada demo besar-besaran. Hindari jalan ini, hindari jalan itu, dan lain sebagainya. Nah, ternyata Yesus itu nggak pernah menggunakan kata waspada untuk gunung mau meletus, untuk demonstrasi, dan untuk banjir. Tapi Yesus menggunakan kata waspadalah itu terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Nah, mungkin semua sudah tahu bahwa ragi adalah zat pengembang yang biasanya digunakan di dunia F&B, food and beverage, di dunia restoran. Ya, ini adalah zat pengembang untuk bikin roti, bikin kue, bikin tape, terus ada minuman namanya bir, ya, itu yang salah satu ingredients-nya adalah ragi. Nah, zat pengembangnya orang Farisi, mereka dalam ngembangin diri mereka pakai hal yang namanya kemunafikan. Ya, untuk mereka dilihat orang, untuk mereka diterima oleh orang, untuk mereka direspek sama orang, mereka mengembangkan diri dengan satu isu yang namanya kemunafikan. Dan ini Yesus bilang kita harus waspada sama ginian. Hati-hati, fasten your seat belt kalau sama kemunafikan. Nah, kita nih orang-orang Indonesia, kita kalau disuruh mengartikan kata munafik, biasanya nggak sampai 5 detik udah selesai. Nggak sampai 5 detik. Kita kalau ditanya, munafik artinya apa? Kita selalu jawab, oh muka 2 Pak. Nggak sampai 5 detik kan? Munafik artinya apa? Wah, dia palsu, Pak. Wah, dia depan lain, belakang lain, Pak. Nah, kita kalau disuruh mengartikan kata munafik, nggak sampai 5 detik udah selesai. Nah, saya mau bacakan buat saudara Alkitab versi bahasa Inggris, Lukas 12 ayat yang pertama. Kalimat terakhirnya aja. Beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. Ya, leaven itu sama saudara, itu artinya ragi. Bahasa Inggris yang lain mengatakan yeast. Ya, leaven itu sama, punya pengertian ragi.
Tapi untuk kata munafik, Yesus dalam Alkitab bahasa Inggris, dia menggunakan kata hypocrisy. Hypocrisy ternyata diambil dari bahasa Yunani yang namanya adalah hypokretia. Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris, artinya adalah people who wandering around with mask. Bahasa Indonesianya seseorang yang berjalan ke sana kemari dengan menggunakan topeng. Nah, ternyata kenapa Yesus memilih kata ini? Nah, saudara mesti ingat baik-baik bahwa orang Yahudi zaman itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Ya. Dan orang-orang Romawi ini punya budaya namanya seni teater. Seni teater ini zaman dulu adalah orang-orang yang memerankan teater di atas panggung dengan menggunakan topeng. Ya. Kalau seneng, topengnya seneng. Kalau ketawa, topengnya ketawa. Kalau sedih, nangis, topengnya nangis. Nah, saudara-saudara yang menggunakan iPhone, atau mungkin Android juga udah sama, kita kalau ketik kata mask di iPhone, M-A-S-K, itu emoticon yang keluar ada 2. Ya, satu lagi nangis, satu lagi ketawa. Nah, ternyata ini diambil dari budayanya orang Romawi. Ya, topeng. Dan dunia teater hari-hari ini sudah banyak perkembangan, sudah banyak inovasi. Sampai hari ini teater yang dimainkan di atas panggung tuh masih ada. Indonesia punya namanya teater koma. Ya, di Amerika ada yang terkenal tuh Broadway show namanya. Ya. Nah, tapi karena banyak perkembangan, hari-hari ini pemeran teater yang namanya aktor dan aktris, mereka nggak perlu lagi menggunakan topeng. Mereka cukup, ya, again, karena perkembangan dan inovasi, mereka again cuman di make up, pakai teknologi, ya. Dan teater hari ini nggak cuman dilakukan di atas panggung, tapi mulai diangkat ke layar lebar, namanya film. Kalau layarnya kecil, sinetron, ya. Dan pemeran teater di layar lebar atau di layar kecil itu disebutnya aktor atau aktris. Dan sekali lagi, mereka hanya menggunakan teknologi, mereka cukup di make up. Mereka bisa mirip sekali dengan tokoh yang mereka perankan. Bisa mirip banget. Nah, saudara, mungkin saudara juga sudah pernah baca atau mendengar berita bahwa ada beberapa aktor dan aktris, mereka kebablasan. Ya, orang Amerika bilang, they got carried away. Ya, kebablasan. Habis syuting film tertentu, mereka tiba-tiba itu karakternya kayak terlalu menjiwai sampai mereka ikut-ikutan. Yang misalnya di film mereka jadi tokoh yang sakit jiwa. Selesai syuting film tersebut, ikut-ikutan sakit jiwa. Dan ada beberapa yang sampai bunuh diri. Mungkin saudara kalau masih ingat ada aktor namanya Heath Ledger. Dia pemeran tokoh Joker, penjahatnya Batman di film The Dark Knight. Ya. Selesai syuting film itu, dia ikut-ikutan bunuh diri. Nah, makanya sekali lagi, Yesus mengatakan waspada bukan terhadap gunung, bukan terhadap banjir, bukan terhadap demonstrasi. Tapi Yesus mengatakan waspadalah terhadap isu yang namanya topeng. Be careful sama ginian. Karena ini orang gereja ternyata jago kalau suruh acting. Ya, orang gereja itu kalau disuruh pura-pura jago banget kita nih orang-orang Kristen. Jago banget. Ya, kita udah mendarah daging. Oke, kecuali di Zoom doa pagi ini kayaknya nggak ada nih, mukanya baik-baik semua. Ya, kita udah mendarah daging banget. Kalau suruh pura-pura, kita jagoan, kita jagoan berpura-pura, kita jagoan ya main teater. Dan tubuh Kristus sayang sekali, kebanyakan jadi tempat teater, tempat orang jadi orang lain, tempat orang untuk pasang topeng. Tempat orang yang lagi sedih tiba-tiba harus ketawa mungkin, ya, harus sandiwara, harus sinetron dan lain sebagainya. Nah, ada 2 kerugian, saya mau bahas buat saudara dengan cepat. Ada 2 kerugian kalau kita terus main drama, kita terus pakai topeng, kita nggak pernah jadi utuh dan asli. Kerugian yang pertama, kita akan kehilangan posisi kita di hadapan Tuhan. Saudara masih ingat di atas kayu salib ada pertukaran hebat terjadi? Di atas kayu salib tuh Yesus nggak berdosa, kita berdosa. Tiba-tiba ditukar. Yesus jadi berdosa, saudara dan saya tiba-tiba dosa kita dibenarkan. Oke? Yesus yang
sehat di atas kayu salib, tiba saudara dan saya yang sakit, tiba-tiba ditukar. Semua sakit ditimpakan ke Yesus, ya, dan kita menerima kesehatan. Oke, Yesus yang menang, kita yang kalah, ditukar di atas kayu salib. Yesus jadi kalah, saudara dan saya jadi umat yang lebih daripada pemenang. Ya, jadi ini istilah saya ini adalah the greatest trading, pertukaran hebat sepanjang masa. Nggak pernah ada lagi seperti ini. Nggak pernah ada lagi. Nah, makanya kita kalau berdoa, berdoalah dari posisi menang, bukan dari posisi kalah. Berdoa itu dari posisi menang. Saya kasih contoh. Misalnya kita sakit, diizinkan sama Tuhan sakit. Berdoanya tuh, Tuhan, saya bikin apa 10 tahun lalu, saya bikin apa 5 tahun lalu. Ini hukuman Tuhan kayaknya sakit buat saya. No, sakit tuh bukan dari Tuhan. Karena sakit sudah diselesaikan dengan sempurna di atas kayu salib. Nah, makanya cara berdoa kita, berdoa dari posisi menang, kita harus klaim, Tuhan, terima kasih, Tuhan pilih saya untuk menyelesaikan penyakit ini. Tuhan, terima kasih, saya sudah menerima kesembuhan, karena Engkau sudah menyembuhkan saya di atas kayu salib ribuan tahun lalu. Itu adalah berdoa dari posisi menang. Ya, anak saudara lagi bermasalah. Berdoa dari posisi menang. Ya, Tuhan, saya percaya Tuhan sudah menenun dia semenjak dia masih di kandungan saya. Semenjak dia masih di kandungan mamanya. Saya percaya Tuhan akan menolong dia. Berdoa bukan dari posisi kalah, Tuhan, saya adalah ibu yang gagal, saya ayah yang gagal. Bukan gitu-gitu. Itu kalimat-kalimat bahwa kamu gagal, kamu nggak bisa. Itu kalimat dari iblis. Bukan dari Roh Kudus. Oke. Nah, sekali lagi di atas kayu salib. Yesus itu melakukan pertukaran yang sangat-sangat hebat. Nah, kerugian yang pertama, karena begini, righteous itu punya pengertian posisi yang tepat di hadapan Tuhan. Saya ulang ya, pengertian kata righteous itu sebenarnya bahasa Indonesianya, karena diambil dari bahasa Yunani namanya dekaio. Ya, bahasa Inggrisnya justified atau righteousness. Ini punya pengertian adalah posisi yang tepat di hadapan Tuhan, bukan kebenaran, tapi posisi yang tepat di hadapan Tuhan. Nah, saudara bisa bayangin kan, Yesus yang righteous, saudara dan saya unrighteous. Tiba-tiba ditukar di atas kayu salib. Yesus jadi unrighteous, posisinya nggak tepat. Demi saudara dan saya memiliki posisi yang tepat. Oke, kita jadi righteous. Kita menerima His righteous. Pagi hari ini kita harus mulai belajar dari Grab driver ya. Grab driver kalau telepon kita 2. 1 udah sampai, yang kedua nyasar. Ya, dan dia kalau telepon kita, kalau dia nyasar, dia akan ngomong gini, Pak, saya udah sesuai titik. Tapi kenapa pagernya merah? Ini notes dari Bapak, pagar rumah Bapak putih. Ya. Nah, Grab driver kalau nyasar, dia buang bensin, dia buang waktu, dia buang segala-galanya, dia jadi capek dan lain sebagainya. Dan Grab driver kalau tidak sesuai titik, dia akan berusaha untuk sampai di titik tempat kita berada. Betul ya? Grab driver selalu seperti itu. Nah, kenapa dan kita orang Kristen nggak kayak gitu? Kita orang Kristen kalau udah nyasar, kita nggak mau sesuai titik, nggak mau sesuai posisi. Nggak mau. Kita nih udah disposisi, terus main sandiwara. Main sandiwara. Pakai topeng. Ya, nggak mau kembali ke titik yang tepat. Nggak mau. Ya, makanya begini kan, demi posisi aman di depan teman-teman gereja, kita kehilangan posisi di depan Tuhan. Itu yang sering kali terjadi sama orang Kristen. Ya, demi kita posisinya aman, kita main sandiwara. Ya, kita pura-pura kudus, pura-pura benar, pura-pura setia, dan lain sebagainya. Pura-pura semuanya padahal. Saudara bayangin nggak, kita mau ke rumah dokter, terus kita nyasar. Kira-kira saudara pulang nggak ya? Kita nggak ada yang pulang, kita lagi perlu mau obatnya soalnya. Ya, kita akan cari tuh rumah dokter sampai ketemu. Kita tanya sama Hansip, tanya sama Satpam, tanya sama siapapun. Rumah dokter ini di mana? Demi dapat obat. Nah, tapi kelakuannya orang Kristen seringkali kita mau obatnya, tapi mau nyasar juga. Nggak mau ketemu posisi yang tepat di hadapan Tuhan.
Nah, orang yang kalau pakai topeng selalu akan mengalami disposisi. Disposisi. Mereka kan nggak lama-lama nggak ngerti rencana Tuhan itu apa, ya. Makanya orang kalau nyasar zaman sekarang apa yang mereka katakan? Tolong dong Sherlock. Pernah dengar dong saudara? Sherlock dong, ya. Nah, pernah nggak ngomong gitu sama Tuhan? Tuhan, Sherlock dong. Saya udah kelamaan nyasar. Saya perlu di-share lokasinya saya yang tepat itu ada di mana. Coba tanya sama Tuhan seperti itu. Nah, ini kerugian pertama. Kita akan mengalami disposisi. Kerugian yang kedua, ya, kita akan mengalami disconnect dengan diri sendiri. Kita akan susah jadi utuh dan jadi asli. Susah, akan susah sekali. Nah, seringkali yang membuat ini adalah topeng profesi. Topeng profesi. Saya kasih contoh gini, saya pagi ini, saya di depan saudara-saudara nih, berapa puluh orang, saya adalah pendeta. Ya, itu profesi, pendeta. Tapi waktu Zoom ini selesai, saya ketemu lagi sama istri saya ketemu sama 2 anak saya bukan pendeta di depan mereka. Saya adalah normal, suami yang normal, dan ayah yang normal. Normal. Saya nggak pernah istri saya lagi sedih, kamu kayaknya kurang baca Matius. Kamu nggak pernah baca Mazmur kayaknya. Saya nggak gitu-gitu loh di rumah. Yes, kita berdoa bareng, tapi waktu istri saya sedih, saya pelukin dia. That's a normal husband. That's a normal loving husband. Anak-anak saya waktu ketemu saya, Dad, makan pagi yuk, Dad. Ya, oh coba kamu 3 lagu cepat dulu, 2 lagu pelan, nanti Daddy yang basah roh. Saya nggak gitu-gitu loh di rumah. Yes, kita berdoa bareng, tapi saya bukan pendeta di rumah. Saya normal banget yang waktu anak-anak saya, Dad, nonton yuk. Ya. Dad, ini Dewa 19, anniversary ke-19, yuk. Kalau ada waktu, Daddy mau nonton yuk. Gitu. Saya normal banget sama anak-anak saya. Saya nggak pernah menjadikan profesi saya itu topeng di rumah. Akhirnya saya jadi security rohani doang buat anak-anak. Enggak. Seorang chef, dia chef di dapur. Di rumah, waktu istrinya masakin dia kelakuannya kalau kayak juri master chef. Dia berdiri dulu, makanannya diliatin, oh ini teksturnya salah, oh ini ada yang undercook, ya, oh ini presentasi di piringnya kurang. Ini suami bisa dicoret dari kartu keluarga sama istrinya. Ya. Karena dia chef di dapur, bukan di rumah. Seorang lawyer, dia lawyer di pengadilan. Tapi waktu sampai di rumah, sampai di mobil lagi pergi sama istrinya gitu ya. Terus istrinya bilang, sayang, ini Kelapa Gading kayaknya macet, kita pindah aja ya ke Grand Indonesia. Oke. Lalu suaminya sodorin kontrak gitu. Sayang, tanda tangan dulu addendum untuk kita pindah ke Grand Indonesia. Kan nggak gitu dong, nggak gitu. Nah, yang paling sering terjadi itu sama orang-orang yang punya profesi musisi. Pemain musik. Ya, pemain musik itu dielu-elukan dia waktu mereka lagi manggung. Penonton histeris lihat mereka. Nah, saat mereka pulang ke rumah, mereka seringkali berharap istri dan anak-anak histeris juga lihat mereka. Ya, histeris juga. Wah, papa pulang. Ternyata enggak. Yang mereka temukan adalah real life. Istri datang dengan tagihan. Anak-anak mesti bangun pagi, mesti sekolah tiap pagi, dan lain sebagainya. Nah, makanya banyak musisi, waktu udah nggak manggung, waktu udah nggak ada jadwal rekaman, mereka bunuh diri. Terkenal? Yes. Banyak uangnya? Yes. Ganteng? Yes. Nggak kerja dapat duit, cuman musisi. Karena ada sistem yang namanya royalty. Ya, kalau lagu mereka udah terkenal, diputer, mereka dapat uang. Nggak kerja loh, padahal. Ya. Aneh kan? Udah banyak uang, itu kayaknya yang dikejar sama banyak orang. Ya, terkenal, bunuh diri. Banyak banget musisi terkenal yang bunuh diri. Karena apa? Mereka disconnect sama diri mereka sendiri. Mereka nggak jadi utuh dan nggak jadi asli. Ingat saudara, identitas kita bukan profesi kita, tapi identitas kita adalah keserupaan dengan Kristus. Makanya ini yang mesti dikejar, keserupaan dengan Kristus, bukan keserupaan dengan dunia. Nah, ini adalah dua kerugian kalau kita terus pakai topeng, kita terus bersandiwara. Nah, mungkin saudara mulai bertanya, terus gimana ya Tuhan, saya udah bertahun-tahun
Saya udah bertahun-tahun main sandiwara depan banyak orang. Saya palsu selama ini. Saya nggak pernah jadi utuh, nggak pernah jadi asli. Gimana caranya Tuhan? Nah, saya akan kasih lihat satu cerita yang luar biasa di Alkitab, dari kitab Markus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Itu judulnya Yesus menyembuhkan Bartimeus ya. Nanti saudara baca semua ya, karena kita nggak cukup waktu nih ya. Saya cuma mau kasih highlights-nya aja buat saudara. Peristiwa ini terjadi di pinggir kota Yeriko. Kita mesti tahu bahwa hari-hari ini kota-kota besar hari ini, contoh Jakarta. Jakarta tuh dikelilingi sama banyak perumahan. Karena kota-kota besar zaman sekarang kebanyakan seperti itu. Atau jalan tol. Ya, Jakarta udah punya namanya loop, ya, jalan tol yang kelilingin satu kota besar ini. Nah, kota besar zaman dulu itu pinggirannya tembok. Bukan perumahan, bukan jalan tol. Tembok. Dan orang-orang yang tinggal di pinggir kota ini adalah orang-orang yang diusir. Karena apa? Terkena kusta. Nah, kalau saudara baca nih di ayat 46-52, Bartimeus nggak ditulis kena kusta. Tapi lihat gelagat ceritanya, dia pakai jubah, dia pengemis, dia tinggal di pinggir kota, dia pasti kena kusta. Ya, karena banyak literatur juga mencatat hal yang sama. Bartimeus ini udah buta, bukan cuma miskin, bukan cuma pengemis, tapi dia kena kusta. Karena dia pakai jubah. Ya. Dan jubah buat orang yang kena kusta itu khusus jubahnya. Dia harus lewatin jari tangan, harus lewatin jari kaki, dan ada hoodie-nya. Hoodie zaman sekarang cuma sampai mata ya. Hoodie-nya pengemis zaman dulu mesti lewatin dagu. Kenapa kayak gitu? Karena dia nih lepra. Lepra tuh kalau sentuhan sama orang, itu langsung nular. Jadi untuk mencegah penularan, dia harus pakai dress code, jubah namanya. Nah, waktu dia tahu Yesus lewat di pinggir kota Yeriko, dia menjerit kan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Disuruh diam sama banyak orang. Makin menjerit. Anak Daud, kasihanilah aku. Nah, Yesus tercuri perhatiannya. Dengan cry out-nya Bartimeus. Yesus tercuri dan Yesus berhenti. Yesus bilang sama murid-muridnya, panggil dia. Panggil dia. Dipanggil sama murid-muridnya, ayat 49. Nah, yang saya mau bacain ayat 50 buat saudara. Ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Wow. Waktu dia tahu dia dipanggil sama Yesus, dia langsung menanggalkan jubahnya, dia berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara kira-kira gimana ya? Waktu dia tanggalin jubahnya, orang-orang deketin dia pada mau selfie sama Bartimeus? Atau bubar nih kerumunan? Bubar pasti. Nggak ada yang mau ketularan, bubar pasti orang-orang. Bubar. Dan dia buta loh. Dan dia pergi kepada Yesus. Saudara bisa bayangin kalau dia mengarahnya ke Yudas, karena dia buta, dia nggak bisa lihat. Ya. Tapi dia tahu Yesus akan terima dia. Saudara ingat baik-baik. Itu orang jijik lihat Bartimeus. Saudara mesti tahu bahwa mungkin ini lagi terjadi sama saudara. Orang-orang nggak mau dekat-dekat saudara. Orang-orang nggak mau urusan sama saudara. Orang-orang jijik sama saudara dalam tanda kutip. Tapi ada satu pribadi yang nggak pernah jijik sama kita, namanya Yesus. Dia selalu menerima kita dengan semua kegagalan kita. Itu Yesus. Ya, makanya saya ulang, jangan berdoa dari posisi kalah. Berdoalah dari posisi menang. Ya, Yesus selalu terima kita. Dan kalau kita mau lepas semua dari sandiwara dan topeng kehidupan, jadikan keterbukaan itu gaya hidup kita. Ya, waktu dia tahu Yesus panggil dia tanggalin jubahnya. Dia nggak peduli orang jijik sama dia nggak peduli posisinya di depan manusia, yang dia pikirin adalah posisinya di depan Tuhan. Untuk jadi sembuh, untuk jadi utuh dan asli, Bartimeus. Saudara, kita mesti ingat bahwa dosa pertama di Taman Eden yang menyerang keluarga adalah dosa yang namanya ketertutupan.
Ingat waktu Adam dan Hawa baru makan itu buah, Tuhan belum marah ya. Jadi kalau ada guru sekolah minggu yang hadir pada pagi hari ini, coba direvisi. Ya, saya dari dulu kalau ikut sekolah minggu dari kecil, itu waktu Adam dan Hawa baru makan, itu kayaknya Taman Eden bergetar. Boom, boom, Tuhan datang marah gitu. Ya. Kamu di mana Adam gitu? Enggak, Tuhan tuh nanya baik-baik. Karena itu nature-nya Tuhan, mencari manusia yang terhilang. Nature-nya Tuhan kayak gitu. Makanya dia cari, Adam, kamu di mana? Ya, saya lagi ngumpet. Ya, karena saya telanjang. Oh, kok kamu tahu kamu telanjang? Ya, itu bahasa aslinya. Kok kamu tahu kamu memalukan? Kamu makan buah itu yang saya larang? Perempuan. Belum marah Tuhan loh. Perempuan didatengin, kamu kasih makan laki, ular. Waktu Hawa selesai jawab ular, baru Tuhan marah. Gitu kan ceritanya. Alkitab kita sama. Jadi saudara mesti tahu, Tuhan marah bukan karena Adam dan Hawa makan. Bukan. Tuhan marah karena mereka saling menghakimi. Itu yang membuat Tuhan marah. Karena hakim itu cuma satu-satunya Tuhan, bukan kita. Adam dan Hawa diangkat jadi anak sebenarnya. Bukan jadi hakim. Sampai hari ini. Ya, gereja itu, kita semua itu jadi anaknya Tuhan Yesus, bukan jadi hakim. Tapi seringkali karena kita tutup rasa bersalah, kita tutup semua kesalahan kita. Nah ini jebakan iblis. Iblis waktu kita jatuh dalam dosa, dia langsung ngomong gini, ngumpet. Tutup dirimu, tutup pakai jubah lebih terkenal dari Zara. Namanya Jaim jubahnya. Jaga image. Tutup. Jangan sampai semua temanmu tahu. Tutup baik-baik. Ketertutupan itu adalah dosa pertama di Taman Eden. Dan waktu kita tertutup, kita akan disposisi, kita akan disconnect dari siapapun, termasuk diri kita. Ya. Nah, makanya kalau di gereja ada small group, ikut. Small group tuh geng kita loh. Ya, itu geng. Saya percaya semua saudara waktu SMA semua punya geng. Ya, semua punya geng. Saya sampai hari ini geng SMA saya kalau mereka lebaran saya datang, kalau Natalan mereka datang dan mereka makan tuh babi kecap dan mereka bilang itu sambal goreng ati. Ya. Dan itulah geng. Kita saling terima sampai hari ini. Saling terima. Ya, berantem. Ya. Selisih paham. Geng kok. Udah berpuluh-puluh tahun kita main sama-sama. Nah, saya suka merenungkan, kok di gereja nggak ada ya geng? Nggak ada geng di gereja. Ya, small group kita itu cuman acara hari Minggu dipindahin ke rumah. Cuman gitu aja. Nah, yang kita mesti tahu adalah gini, kalau terjadi gesekan di cell group atau apapun, cool lah, apalah nama cell group saudara. Kalau terjadi gesekan, itu karya Roh Kudus loh. Gesekan. Karena Roh Kudus mau saudara dan saya jadi asli. Makanya digesek. Makanya Amsal udah ngomong dari dulu. Ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya. Jadi kalau ada gesekan, karena di small group itu kelihatan aslinya kita kan. Di small group kelihatan. Yang minjem duit nggak balikin di small group. Ya. Yang tersinggungan di small group. Yang baperan di small group itu terjadinya. Coba lagi kebaktian kumpulan besar. Semuanya malaikat mukanya. Shalom, semua bahasa surga keluar semua. Puji Tuhan, haleluya. Kalau kumpulan besar. Makanya never underestimate. Jangan menganggap remeh pertemuan kecil. Karena disitulah tempat kita jadi utuh dan asli. Disitulah. Ya, disitulah kita akan dipulihkan. Anak kecil juga udah tahu kok. Ya, luka ditutup, sembuhnya lama. Tapi waktu dibuka, dia cepat kering dan cepat pulih. Ya. Dan tolong kalau ada anggota small group kita yang terbuka sama salah atau kelemahannya, ya, yang dengerin jangan kayak wartawan infotainment. Tiba-tiba besok se-Indonesia tahu semua. Enggak, yang namanya geng itu saling cover, saling doain, saling melindungi. Itu geng. Yang goes-goes pasti tahu lah. Saudara kalau pernah sepeda, kita sepeda berlima, satu jatuh, 4 berhenti. Semuanya berhenti. Ditolongin yang jatuh. Satu improving,
Ya, tiba-tiba jadi kuat nanjak misalnya. Ya, naik flyover yang tadinya nggak kuat. Oh, jadi kuat. Oh, ditraktir tuh sama 4 yang lain. Ya, kamu improving hari ini, kita traktir kamu breakfast hari ini. Anak-anak sepeda tuh begitu. Nah, di gereja kebalik kan, kalau kita mau berkata jujur, satu jatuh, yang lain seneng. Diomongin nih yang jatuh kemana-mana. Ya, satu seneng, yang lain iri. Iri hati sama yang lagi seneng. There is no gang in the church. Makanya pertemuan cool kita, pertemuan komsel kita itu harus jadi geng. Harus jadi geng. Ya, harus dekat satu dengan yang lain, saling melindungi. Saya percaya waktu keterbukaan jadi gaya hidup kita. Saya percaya di mana ada keterbukaan, di situ ada pemulihan dan kesembuhan yang luar biasa dari Tuhan. So, saudara, kita semua tahu bahwa kalau saudara baca ceritanya sampai habis, Bartimeus akhirnya dia bisa melihat. Ya, orang ini buta, tapi kisahnya sangat luar biasa. Ya, dimulai dari dia terbuka dengan semua sakitnya, dengan semua yang menjijikkan di mata manusia. Tapi waktu dia nggak peduli dengan posisi di depan manusia, ya, akhirnya dia mendapatkan posisi yang tepat di hadapan Tuhan. Cerita terakhir saya mau cerita buat saudara sebelum kita tutup. Bulan Januari ya. Di meja makan, anak saya yang nomor 2, tiba-tiba dia keluarin vape. Dia isep depan saya. Asapnya dibuang ke muka saya. Saudara, saya mau marah, terus di pikiran saya langsung gini kan, wah, anak pendeta nge-vape. Kamu gagal jadi ayah. Kamu gagal. Ya. Tapi saudara mesti tahu ada suara lembut yang mengatakan gini, Jess, your son is your best friend. Abis dengar suara itu, saya nggak, tiba-tiba pengen marah saya hilang semua. Malah saya tiba-tiba ngomong gini mana saya, itu flavornya apa? Dia jelasin, Dad, ini strawberry, campur ini, dan ini kalau asapnya ada di ruangan AC, ruangannya jadi enak baunya. Ya. Dia isep lagi, dia buang lagi asapnya di muka saya. Saudara, malam harinya saya cuma doain anak saya. Ingat doa dari posisi menang. Ya, saya nggak bilang Tuhan, I'm a daddy yang gagal. Saya nggak gitu-gitu doanya. Saya berdoa Tuhan yang membentuk pangeran. Ya, Tuhan yang membentuk anak saya. Ya, Tuhan tolong dia. Saudara, nggak sampai 2 minggu, saya lupa hari ke-9 atau hari ke-10, kita ketemu lagi di meja makan. Dan dia bilang gini, Dad, aku udah nggak nge-vape lagi. Oh, kenapa? Aku kalau nge-gym, anak saya yang nomor 2, dia rajin nge-gym, saudara, rajin olahraga. Ya, aku kalau olahraga di gym, nafasku jadi nggak enak karena nge-vape. Jadi, aku udah berhenti, Dad. Dia berhenti dengan sendirinya, saudara. Ya, dan saya langsung, dalam hati saya langsung mengucap syukur, saya dengerin suara yang lembut itu 2 minggu lalu. Ya, saudara bisa bayangin kalau saya marah waktu itu, mungkin dia akan terus nge-vape. Mungkin dia akan sembunyi-sembunyi di balik saya. Ya, tapi inilah hal yang saya ajarin ke anak-anak saya, keterbukaan. Ya, dan awal Februari, dia tiba-tiba datangin saya, dia bilang gini, Dad, yuk kita ke Singapura, ada konser yang bagus di Singapura. Wow, saya langsung iya, karena itu weekdays, saya langsung, yuk kita pergi sama-sama. Dan akhirnya ngedate nih, father and son dating time. And we had a good time di Singapura. Saya kalau noleh ke belakang, misalnya saya marah itu bulan Januari, mungkin dia akan tetap nge-vape, kita nggak mungkin ngedate berdua, father and son, jalan-jalan berdua, ya. Dan mungkin semuanya jadi runyam. Oke, karena saya cuma ngikutin emosi saya, ikutin profesi saya yang harus jaim. Ya, Dedi pendeta, kamu jangan macam-macam ya. Seringkali kita nih pendeta, kita marah sama anak-anak demi profesi kita nggak mikirin mereka. Kita nggak ajak ngobrol mereka, kita nggak rangkul mereka, dan lain sebagainya. Ya, so, sekali lagi saudara, saya percaya di mana ada keterbukaan, di situ akan terjadi keutuhan dan keaslian yang keluar dari kehidupan kita. Dan posisi kita akan selalu aman depan Tuhan.
ya, dan kita akan selalu connect dengan diri kita sendiri. Karena yang kita kejar adalah keserupaan dengan Kristus. Tuhan berkati saudara-saudara semua, ya, selalu harmonis dalam rumah tangga, dan apapun yang saudara buat akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Saya kembalikan kepada Ibu Pendeta Eri,